Siapa bilang anak daerah nggak bisa bersinar di panggung elit dunia? Kenalan yuk sama Fatimah Zahra Solehudin, batur kita asal Anjani, Lombok Timur, yang baru saja mengharumkan nama NTB di University of Oxford, Inggris. Bayangkan, di antara 8.000 pendaftar dari seluruh dunia, mahasiswi Magister National Chung Hing University ini terpilih menjadi satu-satunya wakil Indonesia untuk mempresentasikan risetnya. Meski harus bersaing dengan 143 profesor dan ratusan doktor dunia, nyali anak desa ini terbukti gak main-main. Sempat merasa minder? Pasti. Tapi ia membuktikan bahwa riset yang kuat dan keberanian adalah kunci. Simak kisah lengkap perjuangan putri dari Tuan Guru Haji Solehudin ini dalam menembus forum internasional paling bergengsi di dunia. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini narasumber kita bergabung via daring dan ini adalah anak muda yang luar biasa, anak Lombok dari Anjani. Mungkin teman-teman sudah baca beritanya di sosial media berseliweran. Anak muda ini tampil di Oxford University mempresentasikan hasil risetnya di depan ratusan para profesor dan doktor. Bagaimana ceritanya sampai bisa mempresentasikan hasil riset di Oxford? Di sini sudah hadir ada Kakak Fatimah Zahra Solehudin. Halo Kak. Fatimah, terima kasih sudah hadir di ngobrol-ngobrol kita hari ini, sore ini. Kak Fatimah sekarang berada di Kalau sekarang di Taiwan, kemarin-kemarin di Taiwan. Beijing. Kesibukan apa Kak Zahro di Taiwan? Sekarang lagi nunggu wisuda aja sih. Nunggu wisuda, berarti studi 1,5 tahun lebih gitu. S2. Ya, Ambil master. prodi apa Kak di Taiwan? Hukum dan politik internasional. Hukum dan Politik Internasional, dan bulan ini akan wisuda. Selamat Kak Zahro, Kak Fatimah. Kak Fatimah kan beritanya kemarin itu rame banget ya soal presentasi di Oxford, dan kemarin kita juga bikin ini anak Lombok guncang Oxford. Nah, gimana ceritanya sampai bisa presentasi di depan para ahli di situ Kak Zahro? Nah, sebenarnya kita tuh kan ada seleksi. Hmm. Jadi ikut seleksi dan kita tuh awalnya seleksi di kampus. Hmm. Semua orang tuh kayak ya ikutlah join mahasiswa-mahasiswa yang dari prodi politik, transnasional dan lain-lain kayak gitu. Terus hasil seleksinya itu kayak diumumin di email dan mereka itu seleksinya cukup ketat ya karena prosesnya sampai keberangkatan tuh 1 tahun. Oke. Prosesnya itu 1 tahun, dan tadi saya baca-baca eh, Kak Fatimah itu sempat bilang ada kata minder gitu loh. Nah, gimana dari kata minder itu nge-switch-nya itu akhirnya bisa tampil di presentasi di depan orang-orang lain. Ya awalnya minder banget karena kebanyakan pas sampai situ tuh kita kenalan kan. Hmm. Rata-rata mereka itu profesor yang memang pengajar di Oxford University, Hmm. Reading University, pokoknya universitas yang di Inggris. Hmm. Dan gak cuma Inggris sih, banyak juga yang universitas besar di dunia gitu. Hmm. Jadi setiap ditanya kayak, kamu lecture juga gitu. Ya, maksudnya aku tuh baru mahasiswa semester 4, belum ngajar, belum ini. Terus ditanya sama orang-orang kan, kamu itu bukan pengajar karena bukan lecturer gitu, bukan, masih mahasiswa. Oh kata, terus setiap kenalan sama orang, kenapa minder? Soalnya setiap kenalan tuh rata-rata profesor dan doktor. Gitu. Keren, keren. Jadi Kak Sarah itu mahasiswa sendiri atau memang ada mahasiswa-mahasiswa yang lain juga yang ikut bergabung dalam? Ada Oke. mahasiswa lain juga, kayak misalkan mahasiswa master itu sekitar 158 orang kayaknya yang keterima. Wow. Terus yang doktor 578 sama yang profesor 143. Tapi yang dari Indonesia Kak Fatimah sendiri. Jadi sendiri. Keren banget. Makanya di situ kayak deg-degan banget. Karena kan biasa orang ada nih beberapa peserta tuh yang sama gitu ya. Kayak misalkan mereka kenalan, saya dari Inggris, otomatis ya nyambung lah gitu. Nah, Iya, iya. saya sendiri kayak dari Indo tuh nggak ada, jadi
berusaha berbaur tapi sama orang yang tua-tua, jadi jokesnya beda banget. Jokesnya beda-beda. Ya, Jokesnya bapak-bapak Inggris bapak-bapak tua. beda banget. Penelitiannya tentang apa, Kak Fatimah? Tentang judulnya itu Determinant of Indonesian Moment Interest in Political Participation and Extent Theory of TBB Approach. Jadi faktor-faktor penentu perempuan, minat perempuan terjun ke dalam politik untuk partisipasi politik. Oke, kenapa Kak Fatimah kayaknya tertarik terhadap topik itu dibandingkan dengan topik-topik yang lain? Jadi sebenarnya aku tuh kan pakai teori TPB, teori psikologi. Nah, teori ini tuh pertama kali di-apply untuk apa ya, ranah politik lah gitu. Ini penelitian yang pertama di Indonesia pakai teori ini. Terus kenapa kok milih Indonesia dan lain-lain? Karena kita tahu kan perempuan di Indonesia tuh banyak banget ya, Ya, 137 juta jiwa lah gitu. Tapi mereka itu kalau dipresentasikan dikit banget yang terjun di dalam politik, bahkan yang ngambil kursi di parlemen dan lain-lain tuh bisa dihitung jari. Kayak tahun 2024 kan ada 157 orang aja kayaknya, kurang dari kuota. Jadi menarik ini gitu. oke. Dari hasil riset Kak Fatimah tuh apa yang Kak Fatimah temukan? Kenapa minat perempuan-perempuan Indonesia itu kurang terhadap politik atau keterlibatan perempuan itu tuh sangat kurang gitu? Sebenarnya bukan ngelihat kenapa kurang enggaknya, tapi ngelihat kenapa mereka berpartisipasi di dalam politik. Oke. Kenapa mereka kayak ada yang berminat terjun ke dalam politik, itu kenapa gitu. Dari hasil penelitian ini kita bisa lihat kalau perempuan-perempuan ini ada interest gitu untuk berpartisipasi dalam politik karena mereka itu ada dorongan sosial keluarga, teman-teman, kayak gitu. Itu hipotesis pertamanya kayak gitu dan terjawab lah di penelitian ini. Jadi peran keluarga itu penting banget ya. Penting banget. Dukungan terhadap keterlibatan dan interest perempuan terhadap politik. Waktu conference itu kan banyak banget tuh para ahli tuh Kak. Itu deg-degannya tuh deg-degan gimana sih? Boleh diceritakan kayak seru banget. Deg-degan banget karena sebenarnya aku peserta kedua. Hmm. Peserta kedua waktu itu entah ya karena mereka ada kayak panel-panelnya. Saya masuk ke panel Women and Politics, terus peserta kedua. Tapi waktu itu kebetulan yang peserta pertama nggak bisa hadir, yang profesor siapa gitu, profesor bla bla nggak bisa hadir. Akhirnya saya di switch jadi yang pertama, otomatis ya Deg-degannya sama harusnya banget. tiba-tiba ditanya sama panelisnya, kamu nggak apa-apa kan langsung yang pertama aja gitu. Sebenarnya itu belum siap ya karena pengen ngelihat gimana sih orang yang maju pertama Oh dulu. iya. Kebetulan mungkin karena nama F gitu ya, Hmm. makanya jadi yang pertama waktu itu. Jadi berdasarkan abjad dan juga wah itu pertama deg-degannya parah sih karena kan Ya, eh, apa ya konferensi besar terus kita jadi pertama belum ada yang kita lihat itu level deg-degannya itu udah beda. Itu kan waktu itu kan luar biasa sekali ya ke Oxford terus presentase di depan banyak orang para ahli. Siapa yang Kak Fatimah hubungi ketika mendapatkan kabar baik untuk berangkat ke Oxford untuk presentasi itu? intinya orang tua karena mereka yang kayak dukung banget. Karena Oke. kayak kata orang, aku tuh apa ya, bisa dibilang orang tua kayak strict Support. parent, support. Oh, Ya, strict parents, tapi mereka tuh support hmm. kalau kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi ngubungin mereka, keluarga, terus udah berangkat aja gitu. Dan sebelum ke Oxford, Kak Fatimah juga pernah ke apa? Studi di China, studi di apa? Guangxi apa nama kampusnya tuh? Guangxi Normal University. Ya, itu dalam rangka Ada dalam rangka short course juga. hmm, Belajarin tentang culture, terus politik, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang relate lah. Dan pernah ikut conference beberapa juga sebelum itu. Tapi tetap aja deg-degan yang di Oxford ini. tetap aja deg-degannya ya. Itu level paling deg-degan paling parah tuh di situ. Iya ya. Padahal sebelumnya juga presentasi juga di Hmm, depan profesor. hmm, Karena sebelumnya ikut seleksi oke. presentasi kayak yang di Jepang. Terus pernah ikut conference di University of Bahrain sampai 3 kali. Hmm.
dan lain-lain. Tapi yang di Oxford ini tetap lain aja gitu. Deg-degan banget. Wow, keren banget. Ini kalau kita bicara soal pencapaian, pencapaiannya keren-keren banget Kak Zahro dan luar biasa. Nanti kan habis tahun ini kan wisuda Kak ya. Nextnya itu apa? Apakah Kak Fatima akan balik ke Anjani untuk membangun daerah atau akan menetap di luar negeri membangun karir yang cemerlang? Apa Kak Aku Zahro? Pilihan tuh. rencananya mau PhD. Oh, PhD. Ya, Oke. tapi disuruh nikah dulu. Rehat sejenak kalau kata Ya. rehat sejenak dulu baru next lagi. Tapi emang Kak Zahro Kak Fatima sangat ini ya, sangat senang di dunia pendidikan gitu. Jadi segala kesempatan kayak ikut conference apa segala macam itu disikap aja gitu. Ya, soalnya selagi bermanfaat, mengembangkan diri, kayak gitu, kenapa enggak? Dan Hmm, disupport juga sama prop-prop yang di sini, hmm, teman-teman. oke. Jadi nggak ada. Terus saya senang kalimat Kak Fatimah itu saya baca di salah satu berita bilangnya gini, kalau kita takut gagal kita nggak akan pernah sampai sana. Itu tuh quotes yang membangun sekali. Itu apakah itu menjadi spirit Kak Fatima untuk tetap right on the track atau memang gimana tuh? Keren banget kalau menurut Karena saya aku sudah kalimat sering, motivasi. sorry, aku potong. Karena sebelumnya udah sering gagal banget, kayak beberapa kali ikut kegiatan, kayak misalkan exchange gimana kan, nggak langsung lolos gitu. Hmm. Jadi sebenarnya udah sering gagal sebelum-sebelumnya. Tapi terobos aja, coba-coba aja. Akhirnya Aja. sekarang alhamdulillah dapet. Kalau gagal kan barangkali sebagian besar orang, aduh males lagi lah nyoba lah, udah gagal kemarin beberapa kali gagal gitu. Jadi seharusnya kita sebagai selagi masih muda dan bermanfaat tadi seperti Kak Fatimah, jadi kita terobos aja gitu Kak ya. Soalnya kalau nggak pernah nyoba, itu bakal lebih nyesel daripada nyoba terus gagal. Ih, setuju. Karena kalau belum pernah dicoba, kayak Kita nggak akan pernah tahu nggak kita tahu. bisa apa enggak, betul. Saya setuju banget. Kalau dicoba, misalkan gagal, oh nggak apa-apa gitu. Jadi udah Ya, tahu apa yang harus di-upgrade setelahnya. ya bahkan orang-orang keren dunia tuh juga berawal dari kegagalan juga, nggak tiba-tiba langsung sukses gitu. Iya benar. Proses dulu. Iya kan? Gagal tuh juga bagian dari proses kayak. Nah, Azara Iya. aja pernah merasakan kegagalan, kan tadi diceritakan beberapa kali gagal tapi terus mencoba. Dan itu mungkin spirit yang memang harus dimiliki semua anak muda kayak untuk bisa Iya. menjemput masa depan cerah itu. Iya benar. Soalnya kalau misalkan takut gagal, ya udah stuck-stuck di situ aja. Hmm. Nggak bakal Oke. bisa maju dan nyoba. Hmm. Dan seberapa penting support orang tua terhadap eh, perjalanan pendidikan dan capaian-capaian prestasi Kak Fatimah sekarang? Pastinya apa ya, yang paling support itu orang tua. Karena apa-apa itu kayak kayak Umi sama Abah misalkan dari awal perjalanan daftar beasiswa aja ditemenin belajar kayak gitu. Terus pas mau pergi wawancara pun mereka yang temenin belajar, dibangunin jam berapa aja mau ditemenin. Kayak misalkan wawancara kan mock up test ya, nggak ada yang nanya. Nah, ibu saya yang saya suruh tanya, nanya list-list pertanyaan yang udah saya bikin kayak gitu. Pokoknya selalu ditemenin belajar. Dan untuk ke Oxford ini juga sebenarnya pernah nanya sih ikut apa enggak, soalnya saingannya banyak gitu, kayaknya nggak yakin lolos gitu sebelum sebelum ikut seleksi. Tapi Umi tuh kayak bilang nggak apa-apa dicoba aja, katanya kayak gitu. Sepenting itu support. Memang kalau kita punya support sistem dari keluarga lingkungan itu memang fondasi kita tuh kuat banget untuk bisa ayo terjun gitu. Ya, Dan eh, kadang kan kadang kita dari daerah Kak ya. Ini saya sampaikan aja. Kadang kita berasa minder gitu loh Kak ketika kita keluar kah atau kita apply beasiswa terus bersaing dengan orang-orang di luaran sana, ada perasaan minder. Mungkin ada tips dari Kak Fatima untuk teman-teman yang mungkin masih meragukan diri dengan kapasitasnya atau minder karena dari daerah untuk bisa bersaing nasional maupun di global. ya awalnya awal-awal sih pernah minder ya pas daftar beasiswa dulu, karena
kayak keterbatasan bahasa lah, bahasa Inggris Oh kan ya, yang dibutuhin pas ya. daftar. Tapi setelah lama-lama nggak minder karena saya tuh mikir, oh kita sama-sama makan nasi, kenapa saya nggak bisa? Karena kan orang diciptakan dengan kapasitas otak yang sama gitu. Hmm. Semua orang juga punya kesempatan, kenapa enggak gitu? Terobos aja udah pokoknya kalau saya. Iya, kadang kalau kita terlalu banyak berpikir dan mempertimbangkan lolos nggak ya, dan karena kita berpikir banyak takut gagalnya, jadi nggak berani maju, nggak maju-maju. Itu sebenarnya Benar kendala kita, jadi terus aja. kalau overthinking gitu nggak bakal dicoba. Hmm. Ya, Karena overthinking itu tadi, padahal ya sama-sama ada kesempatannya, jadi ayo aja bersaing gitu kan. Oke, keren banget. Apalagi Kak Fatimah yang, oh, culture shock mungkin. Kak Fatimah kan di Taiwan, terus di Inggris tuh berapa lama Kak? Ada culture shocknya nggak sih, melihat di mungkin Inggris. dari pola interaksi orang, terus kemudian bagaimana cara orang eh ya berinteraksi lah. Nah, kalau culture di Inggris itu berapa ya? 10 hari. Lari. 10 hari. Ya, 10 hari. Tapi kegiatannya 3 hari. Cuman Hmm. waktu itu ya prepare pergi berangkatnya lebih awal lah Hmm. untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi. Iya, iya. Terus kalau culture shock itu ya ada banyak karena apa ya? Yang pertama bahasa. Karena aku kuliah entah itu di China sebelumnya di Taiwan mereka itu pakai apa American accent. Oke. Jadi agak jauh banget Iya, gitu bahasa. tiba-tiba British. Sedangkan sedangkan di Inggris itu pakai British. Jadi kita tuh harus benar-benar ngedengerin mereka baru kita paham. Bener-bener menyimak banget ya. Ini Nyimak banget. Makanya aku tuh bilang aku di sini kayak berasa listening IELTS gitu setiap sama bener-bener kayak beda banget. kebayang sih, tiba-tiba ngomong British secara kan tidak begitu apa ya, kan rata-rata orang British accent semua kan, Iya, dari semua segi pronunciation-nya tuh jauh banget kan ya. jauh banget sama American karena kalau China itu mereka basisnya kan Amerika. Jadi ya udah kita walaupun punya kemampuan bahasa Inggris yang basic-basic banget lah gitu, tapi bisa ngerti lagi. Eh, Cuma kalau yang British itu agak jauh. aduh, bener-bener bener-bener sih, kalau kita nonton film juga kalau udah British accent tuh emang harus menyimak banget, pronunciation Ya, tuh kan jauh gitu dari yang sering kita ucapkan, itu bisa kedengeran berbeda aja kalau ada British. Berarti ya. itu apa namanya, culture shock dari bahasa, aksen Britishnya dari American ke British. Selain itu ada apa? Mungkin cara orang berinteraksi kayak gimana sih orang di Inggris? Nah, kalau di Inggris itu juga apa ya? Kurang nyaman karena kurang safety. Nggak kayak di China atau Taiwan, mereka kan masuk ke dalam negara dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia lah. Jadi kita walaupun keluar jam 1 malam, 2 malam itu benar-benar nggak ada apa-apa. Cuma kalau di Inggris kita keluar jam siang lah gitu, pasti banyak pickpocket kayak copet tuh banyak. Iya, iya, iya. Bener-bener. Itu juga beberapa kali saya lihat di sosial media tuh seperti itu. Banyak yang wisatawan tuh biasanya rentan terhadap hal-hal itu. Iya, waktu itu tas aku juga pernah dibuka sama Oh, orang. Iya, 2 kali. wow, wow. Cuman aku tuh nggak tahu caranya marah gitu, jadi udah diemin aja kayak orang. Lah, harusnya teriak dong, Kak. Emang nggak boleh gitu teriak? Karena apa ya, di sini ternyata walaupun kita teriak orang nggak bakal peduli karena memang mereka itu kan full culture, individualnya tinggi. Individual. Jadi Bener. Ngurus diri masing-masing ya. harus diri. Iya sih, individual banget. Kalau di Indonesia udah beda lagi tuh, udah diteriak, udah dikerumunin orang-orang tuh. Jadi kerumunin. Dan memang uniknya masing-masing negara tuh seperti itu sih. Ya, benar. Ya sih. Kak Zahra, dengan ini ya, Kak Zahro, Kak Fatimah, nggak apa-apa ya Kak, saya switch panggilannya tiba-tiba Kak Zahro, tiba-tiba Kak Fatimah. Kak Fatimah, kan nanti misalnya kalau balik ke ini apa namanya, ke Lombok, pasti balik ke Lombok kayaknya habis wisuda. Balik. Ada nggak niatan untuk sharing-sharing untuk anak-anak di sini untuk menumbuhkan semangat biar apa ya, biar punya spirit untuk menjadi anak hebat, untuk bisa menjadi yang lebih baik lah. Kayak sosialisasi gitu. Ya, ya. Maunya kayak gitu. Iya harus Kak.
kayak Iya. cinta. Pasti kayaknya perlu gitu, perlu suntikan semangat dari potret anak muda yang udah membuktikan bahwa bisa kok dari kegagalan kita bisa sampai pada tujuan kita, dari proses-proses yang mungkin Kak Fatimah alami bisa di-sharing ke adik-adik yang ada di sini mungkin yang sedang menempuh pendidikan dan ada niatan untuk apa ya, mencontoh jejaknya Kak Fatimah. Itu sih niatnya. Iya. Enggak sih, sebenarnya saya aja yang pengen. Tapi kita berharap ada seperti itu Kak Fatimah. Saya juga sebenarnya banyak yang perlu dipelajarin lagi. Iya sih, sharing. Oke, Kak Fatimah, ini kita ngobrol udah berapa menit ya? Ada nggak yang mau diceritain ke kita-kita hal apa gitu yang menarik dari proses pendidikan? Dari SMA terus S1-nya kemarin? Pertama SMA 1 Aikmel. Hmm. Terus habis dari SMA 1 Aikmel di Mahat Anjani. Oh, Anjani ya. Saya nggak tahu. Iya, ya. Mahat Dari Dokter orang Timur juga. Ya, siapa ya Anjani kita? ya, musim. Oke. Habis dari situ lanjut ke Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, memang. Terus lanjut Oke, itu prosesnya. S1 ngambil apa, Kak? hubungan internasional. Oh, hubungan internasional juga. Ini ya, eh apa minatnya ke situ ya? Emang udah minat dari awal atau memang dorongan orang tua juga? Atau Sebenarnya udah minat sih. minat dari awal? Di support dari orang tua juga. Oke, hubungan internasional dan sekarang politik juga ya, berkaitan relasinya. Gitu. Kan nanti pulang kita tunggu. Kak Fatimah nanti kalau pulang bisalah kita undang ngobrol-ngobrol hadir di podcast bisa nggak ya? Boleh, boleh banget. Kan sekarang kita via Zoom nih. Nanti Ya, kita ngobrol langsung di podcast setelah kita ketemu langsung kita sharing-sharing. boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Oke, Kak Fatimah, mungkin terakhir deh sebelum kita tutup closing statement mungkin dari Kak Fatimah, entah itu motivasi atau entah itu apa yang mau disampaikan untuk orang tua itu bebas aja. Dengan ucapan terima kasih atas segala support atau apalah. Boleh. Silakan Kak. Yang pertama untuk orang tua aku sih kayak terima kasih udah mensupport sampai sekarang. Terus didoain terus tiap hari. Nah, untuk teman-teman jangan takut gagal aja. Coba terus, jangan capek dan bosan untuk mencoba. Entah itu hal-hal baru atau hal-hal yang pernah dicoba sebelumnya, coba aja udah. Jangan takut gagal dan coba terus Ya, sampai bisa. Jangan patah semangat. iya, Gitu kayak Kak ya. Fatimah, terima kasih banyak sudah mau kita ganggu untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. eh Hai Tribuners semua, kita pamit undur diri. Saya Layla dan ada Kak Fatimah di sana. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatimah, terima kasih banyak.